Seperti satu masa sembari kita berdoa, bergumul, kita berperang, kita sabar menanti. Nah, tentunya dengan sebuah pengharapan. Nah, kalau saya waktu agak lemah, saya cuma pikir begini, Tuhan berkorban untuk menebus kita masih dalam dosa. Kita orang berdosa dulunya. Tuhan tuh korbankan nyawa Dia untuk tebus kita. Masa Tuhan mau biarkan kita salah, kepanjangan, akhirnya ke jurang, terus dibiarkan. Ya Tuhan tujuannya nggak ke sana. Dia mati untuk kita, untuk satu menyelamatkan kita. Jadi biar bagaimana, asal kita tidak menyangkal Dia, menghujat Dia, Tuhan tetap sampai kapanpun kasih setianya pada kita. Mau salah, mau benar. Dulu juga kita salah sekali, orang dosa kok. Dia mau berkorban. Kalau sekarang misalnya kita salah langkah, masa dibiarkan? Pasti tiap hari kita berdoa, Tuhan kalau kita salah, stop dong, cegah dong, jangan dibiarkan. Tapi kalau benar, Kau berikan kekuatan, berikan kesehatan, karena kita udah lansia, ya udah gitu dukung, topang. Nah itulah yang saya juga terima kasih Ibu Lumida. Waktu agak-agak kita memang ini setiap hari kita tuh perang di antara iman, tentunya roh sama jiwa, analisa, logika, tiap hari itu dianalisa, nggak masuk. Pakai jiwa kita, kayaknya ini mustahil, tidak berdasar, apalagi suara sumbang begitu banyak. Nah, tapi roh, bagaimana ya Tuhan? Masa kita jadi pecundang? Engkau yang izinkan, dan saya dipelihara, kok dikasih kesehatan, orang corona masuk rumah sakit meninggal, yang lebih mudah. Kok kita dari satu tempat ke tempat lain pindah-pindah, waktu udah gawat sekali, kok kita masih dikasih kesehatan? Dan dimana kalau kita tuh di luar kota, nggak ada kendaraan, nggak ada apa-apa, mau cari makan, jalan, bawa minum, jalan. Kok bisa? Kok bisa? Nah itu yang kadang-kadang menguatkan. Dan saya pernah waktu itu ketemu di Iskat mungkin ya, sama Ibu Rumida ya. Kita juga bahas. Tapi waktu itu kita kan masih bolak-balik ya, belum terlalu lama. Nah ketemu, Bu, memang kita nggak tahu nih, udah melangkah, tapi ini gimana ya? Kalau kita berhenti, takutnya ini memang rencana Tuhan. Tapi kalau kita paksakan, terus gimana kalau salah? Kita bayar harga terlalu mahal. Tapi Ibu Rumida ini dengan pengalaman dia juga ya, jalani saja. Itu yang saya pegang loh, waktu saya lemah. Jalani saja. Nah, jadi itulah satu pengalaman. Di saat kita jalani, tentu di situ ada kekuatan baru. Ya, nah kadang-kadang itu pengalaman nggak setiap orang punya. Apalagi ini apa yang kita kerjakan nggak ada yang jelas, termasuk kita sendiri nggak terlalu jelas.
seperti Abraham disuruh keluar sama Tuhan. Keluar aja, tinggalin kemana Tuhan? Gak tahu. Ngapain Tuhan? Belum tahu. Nah itulah, saya nggak ngerti juga. Nanti dari awal mungkin agak detail perkembangannya. Nah kalau ini karena masih belum waktunya Tuhan. Nah jadi itu kadang-kadang kita dapat banyak serangan kalau kita belum sampai final sekali. Sabotase banyak juga. Nah, begitu hanya satu hal, mau benar mau salah, kita secara iman bertumbuh, berjalan setiap hari hanya dengan iman. Kita seringkali mentok nih, tapi bisa lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, bisa melihat penyertaan Tuhan. Nah itu yang kami sama Bapak sudah tahunan ya. Setiap malam kita hanya curhat aja, hanya curhat ke Tuhan. Karena curhat ke manusia percuma. Dan manusia di depan kita iya, belakang melender di. Nah makanya Tuhan sekali ini yang memang bukakan banyak hal tentang hati, tentang sebuah hati. Nah jadi kita hanya curhat ke Tuhan dan perjamuan kudus. Sudah tahunan nih setiap malam. Di situ yang datang kekuatan. Kita cuma doa. Tuhan, mau benar mau salah, Engkau tahu hati kami. Kami sudah 80. Besok lusa pulang, nggak ada yang tahu. Ini sudah di depan mata, kita mesti pulang. Namun kalau bisa Tuhan, Kau lihat hati kita. Apa yang kita jalani, apakah itu motivasinya keliru enggak? Memang ini ada nyangkut mengenai uang, nyangkut. Tapi banyak hal uang itu dikaitkan dengan mamon, sehingga banyak image negatifnya. Nah, jadi di situ saya bilang, Tuhan, Kau ngecek motivasi kita. Kalau Tuhan izinkan untuk kita terima ini, apakah untuk pribadi? Apakah kita ego untuk sesuatu nih? Nah di situ kita mesti terus ngecek, cek and recheck. Tujuannya untuk apa? Kalau itu memang Tuhan berkati, Tuhan izinkan. Nah jadi hanya itu yang kita tuh bisa gimana ya? Lebih pisah antara dikuasai roh lain atau hanya kita tetap untuk kemuliaan Dia. Apapun terjadi, resiko, nyawa, materi, keuangan, sekalipun itu harus kamu korbankan. Apakah tetap punya iman? Apakah tetap percaya Tuhan? Atau kabur, kecewa, kepahitan, nggak mau lah. Jangan Tuhan, masa ada begini? Ya, nah kita cuma minta cek and recheck tiap hari, cek and recheck tiap hari. Tujuannya kemana? Nah, Tuhan saya cuma minta kalau
diizinkan. Karena kami itu bertobatnya umur 50. Rasanya melayani Tuhannya belum apa-apa, belum banyak buahnya. Walaupun Tuhan percayakan pentahiran, memang itu juga syukuri pentahiran jadi berkat kemana-mana. Bukan ini waktu kita masih bisa, itu baru pulang pergi lagi, baru pulang pergi lagi untuk KKN, pentahiran, seminar. Nah, banyak juga buahnya, tapi rasanya belum. Rasanya kita masih belum berbuat apa-apa. Tuhan kita tahu ini akhir zaman, nggak semakin baik, ini pasti semakin buruk. Karena memang akhir zaman, setan antikris itu berusaha untuk sekeras mungkin untuk mempersulit anak-anak Tuhan. Jadi ini krisis keuangan, krisis pangan, krisis moral, politik, semuanya di situ nggak gampang. Jadi kita tuh bergumul sebenarnya. Satu, usia kita sudah lanjut, kita nggak bisa lagi pergi sana pergi sini, sudah terbatas sekali. Juga talentanya, ya bagaimana? Betul, Bapak karunia iman, tapi biar bagaimana faktor umur alami, jadi itu adalah beda sama dulu. Nah, jadi dalam hal ini satu-satunya Tuhan bawa kami untuk sebuah proyek. Kita nggak ngerti, tapi cuman kasih suatu gimana ya? Mungkin pewahyuan, mungkin bagi saya ya. Kamu kalau udah tua harus kayak Musa, cuma numpang-numpang, memberkati, mendukung pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, manalah Tuhan yang perlu untuk memperluas kerajaan. Tapi kamu nggak bisa pakai fisik, nggak bisa pakai tenaga, nggak bisa pakai lain-lain. Nah, kebayangkan itu aja. Nah, dari situ kita jalan, Tuhan jadikan kami saluran. Di situ tentu salurannya apa yang dari Tuhan. Nah, oleh karena itu kita nangkap untuk hari tua kita. Selain kita doa, semua orang juga bisa doa. Nah, ada tentu spesifik, apalagi yang dipercayakan pentahiran. Bagaimana itu untuk bisa jadi berkat banyak orang. Nah, makanya itu yang kami doakan terus. Doakan terus, masih kasih kesempatan di hari tua kami untuk kami berbuah lagi, dan di mana kita jadi saluran, nggak bisa lagi kita jadi pelaku, jadi saluran. Nah, Bapak aja yang kerjakan, kita hanya disalurkan. Nah, itu yang kami doa. Nah, mau salah, mau benar, itu resiko tentunya. Tapi biar bagaimana, nggak bohong, bukan mau dipuji atau gimana, kita sudah ambil suatu keputusan. Apapun yang terjadi sampai ujung, kita lihat bagaimana sebenarnya. Itu aja. Yang penting iman kita. Saya percaya iman itu akan menghasilkan pengharapan. Pengharapan akan keluar mujizat. Itu aja yang kita pegang. Padahal belum
Itu iman. Berdasarkan itu, kita jalan bertahun-tahun ini. Nah, satu sisi itu bagian kami. Kenapa kami waktu itu tinggalkan? Memang waktu itu tuh gereja udah tutup, COVID. Kita semua nggak ibadah. Kita tinggalkan waktu itu, nggak pikir lama, cuma sebentar balik lagi, udah selesai. Pikiran manusia. Tapi memang waktu itu kan masih jauh, jadi bolak balik. Belum selesai balik lagi, ganti-ganti tempat. Nah, terus waktu itu kita tinggalin, ibadahnya masih di Kedaton, tapi kalian jalan dengan baik. Nah, Tuhan ngomong apa? Inilah mesti didewasakan. Jangan cuma lihat Pak Iping. Gimana kalau Pak Iping dipanggil Tuhan, masa mau bubar? Kita ucap syukur. Jemaat tuh dewasa. Mau ada Pak Iping, nggak ada. Mau bagaimana kondisi, tetap mereka hanya pandang Tuhan, cari, dengar kehendak Tuhan. Itu yang menghibur. Oh, mereka baru bisa. Jadi Pak Iping itu harusnya mundur sedikit-sedikit, kasih kesempatan yang lain. Maka waktu itu saya WA ke Ibu Lumida, saya bilang, saya bangga kalau Ibu di saat-saat diperlukan orang berani yuk untuk Tuhan. Itu enggak gampang loh. Seperti kita awal-awal buka gereja. Siapa kita? Bukan sekolah teologi ya. Orang awam, pedagang, suruh gembalakan bagaimana. Tapi sebuah kerelaan untuk Tuhan pakai. Pak Iping kan orangnya berani. Maju aja. Begitu berjalan 30 sekian tahun. Sudah 30 sekian tahun tetap untuk dia. Oke. Jadi itulah yang menyebabkan nggak usah ada Pak Iping, tetap semua dipakai. Tuhan hanya lihat hati. Tadi di bawah saya ngobrol sama Helen sebentar. Helen, kamu setia, Tuhan senang kesetiaan dia. Yang lain saya belum lihat, tapi percaya. Ada waktunya. Kalau memang Tuhan izinkan ya kita doa aja. Dan mana kira-kiranya perasaan kami hanya mau hari tua seperti apa yang kami harapkan. Bisa jadi saluran untuk pekerjaan Tuhan yang lebih luas. Untuk akhir zaman kita bisa memberkati banyak orang. Itu yang kita doa, walaupun itu hanya harapan. Tapi berjalan dengan iman tentunya. Harapan itu kami pikir akan nyata kalau iman kita didukung dengan doa kalian. Amin. Ya, berarti ada andil semua. Walaupun ini masih belum prakteknya, tapi sudah ada wacana bahwa nanti semua kuliah habis. Nah, ini anak-anak muda ya. Satu bayi lahir sebulan 10 juta. Pemerintah Indonesia bakal ke situ. Kita tuh dukung tuh bukan dukung untuk pribadi, beberapa gelintir, tapi ini tuh menyangkut nasional internasional. Nah ini oke lah, mungkin terlalu awal. Tunggu nanti
jadi ada suatu misi yang mulia, bukan asal-asal. Banyak orang persepsinya, oh ini dana Bung Karno, udah dari dulu semua fiktif, bohong, ditipu. Dan yang ikut dana Bung Karno itu, ya mereka cari berkat, cari keuntungan uang gitu. Nah, jadi nggak salahkan. Memang berjalan udah lama ini, banyak sekali juga memanfaatkan. Padahal bukan nggak ada, tapi belum waktunya, urusannya beres, dimanfaatkan oleh calo-calo, oknum-oknum untuk kepentingan pribadi. Nah, disitulah timbul aja banyak yang negatifnya. Oke, kita nggak bahas dulu karena ini masih belum waktunya. Nah, saya mau ngomong apa ya? Ya, pokoknya dukung kita dengan doa. Tuhan, kalau memang ini suatu yang akan memuliakan namamu, menjadi berkat, kau berikan kami, Bapak Ibu, kekuatan, umur panjang untuk bisa sampai finish. Jadi saluran, udah gitu kita pulang bawa buah. Itu saja. Dukung, kasih kesehatan, umur panjang, jadi saluran, berbuah, berkenan kepada Tuhan. Di situ kita dipanggil pulang. Dukung doa ya. Amin. Semoga ini nubuatan sudah di depan mata. Ya, oke, lanjut. Duduk. Saudara, perhatikan ini dua muka ini, apa muka susah atau muka berkat? Perhatikan. Muka berkat. Berkat. Amin. Amin, amin kan ya? Amin. Muka berkat bukan muka susah, amin. Muka diberkati Bapa Yahweh Tuhan kita. Amin. Muka berkat ya? Amin. Iya, amin. Oke, terima kasih ya saudara. Muka bukan berkatnya udah lanjut. Tapi muka yang gimana ya? Pokoknya kita bersekutu tiap hari. Jadi ya bagaimana ada damai. Walaupun kenyataannya tidak begitu, tapi di dalamnya sayang ya. Oke. Waktunya. Oke, mari kita berdoa. Mari kita. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? 3. Hah? Jam 3, setengah jam ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah melakukan pujian penyembahan tempat ini dan kami yakin firman-Mu berkata, 2-3 orang bersekutu di dalam Engkau hadir. Saat ini di tempat ini lebih dari 2-3 orang dan kami yakin dengan iman dan percaya Kau sudah hadir tengah-tengah kami. Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu Petrus Iping, bukan memakai akal pikiran dia sendiri, tapi Kau sendiri memakai mulut, tubuh jiwa dan piping ini untuk menyatakan firman yang sesungguhnya. Kami percaya Kau lindungi kami dari semua pengaruh roh jahat di udara yang mau memelokkan firman ini, patahkan, hancurkan oleh kuasa dari Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal sampai akhir untuk selesainya firman dengan baik. Dalam nama Yesus kami mensyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara sekalian. Shalom. Kita bicara tentang iman. Orang Kristen kalau tidak punya iman, bukan iman benar ini, ya, percuma saudara menjadi orang Kristen karena tidak ada modal untuk masuk ke kerajaan Allah. Halo, saudara datang ke sini. Kalau saudara suatu ketika tidak masuk surga, percuma. Saya menginjil, saya ke Dayak, saya ke Jawa keliling dan ya ke Manado dan segala macam. Ujung-ujungnya saya tidak masuk surga. Apa artinya semua? Saudara, apa artinya? Dari kecil jadi orang Kristen tapi tidak masuk surga. Jelas kan?
Tujuan kita bukan mencari jemaat yang banyak. Tujuan kita bagaimana keselamatan kita bisa goal masuk ke surga. Itu yang utama. Nah, kalau saudara sudah ngerti itu, kita sekarang jangan mengkristenkan orang. Percuma saudara bicara kristenkan orang sendiri juga masuk neraka. Jangan bicara bahwa kamu Islam, saya Kristen, bukan yang begituan. Sekarang saya lebih ngerti lagi. Surga itu apakah untuk orang Kristen saja? Halo, jawab. Halo, apakah surga itu hanya untuk orang Kristen? Hanya untuk agama orang Kristen? Apa benar? Ayo, terutama di orang-orang Batak dari kecil sudah mengenal firman. Ada yang bisa jawab? Apa benar surga itu hanya untuk agama orang Kristen saja? Tidak ada agama yang tidak bisa masuk. Apa benar? Surga itu bagi semua orang yang sudah menjadi seperti Kristus Yesus dan kemudian hidupnya seperti firman mengatakan, hendaklah pikiran dan perasaanmu seperti pikir. Tapi sudut itu sudut pandang Kristen. Kalau untuk Kristen kan lain lagi. Nah, sekarang saya jujur, surga itu adalah semua umat yang menjalankan firman Allah. Amin. Bukan menjalankan agama Kristen. Amin. Termasuk orang Islam. Apa orang Islam tidak masuk surga? Hah? Apa benar? Saudara belum mempercayai Al-Quran. Saya sudah mempelajari ini. Dulu saya dipengaruhi juga oleh orang Kristen pendeta. Hati-hati, Islam itu sesat. Termasuk nyonya. Saya baca Al-Quran dimarahin setengah mati. Lu bisa sesat tuh. Dia tidak mengerti maksudnya saya apa. Saya pegawai negeri, lingkungan saya semua Islam. Bagaimana cara menyelamatkan dia kalau saya tidak menguasai Islam? Setelah saya ketahuan bahwa Alkitab ada Al-Quran itu ada satu ayat namanya Al-Zukhruf 61. Orang Islam kalau tidak masuk jembatan Siratul Mustaqim, dia tidak masuk surga. Amin. Jadi orang Islam ngerti kalau saya tidak masuk jembatan Siratul Mustaqim, tidak masuk surga. Nah, dia Al-Zukhruf 61, kata kanjeng Nabi Muhammad, dia sendiri di Al-Quran mengatakan begini tentang soal kiamat, soal jembatan yang lurus. Aku tidak tahu jembatan yang lurus atau jembatan Siratul Mustaqim. Yang tahu adalah Nabi Isa. Haleluya. Haleluya. Amin. Berarti dia tahu tidak keselamatan. Tahu itu jalannya keselamatan, itu jembatan Siratul Mustaqim. Makanya jangan ngomong semangat dulu, orang Islam itu sesat, jangan dulu. Cuma jalannya beda. Dia mengenal Tuhan yang Maha Esa. Kita juga sama Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekarang kenapa Pak Ibu itu yakin? Saya yakin. Bapak kita segala bangsa siapa? Siapa? Abraham. Orang Muslim, bapak segala bangsa siapa? Ibrahim. Ibrahim sama Abraham sama nggak? Sama. Siapa yang mencetakkan Ibrahim dan Abraham ini siapa? Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang Esa, Allah yang Maha Kuasa. Amin. Masuk surga kan dia kalau menjalankan firman-Nya. Firman Tuhan itu bukan Alkitab saja loh. Apa itu? Zabur, Injil, terus Alkitab, terus Al-Quran. Amin. Jadi surga itu bukan dikuasai oleh agama Kristen. Semua umat Islam yang menjalankan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang mereka Tuhan titipkannya ke masing-masing manusia. Mau Al-Quran Al-Quran mesti diakui. Dia juga firman Tuhan. Kata siapa? Dia adalah perjanjian lama kita. Amin. Perjanjian lama kita itu ada di Islam, di Al-Quran. Makanya saudara kalau dia ngerti jangan ngomong Islam. Seringkali kita tuh rata kata pendeta sesat-sesat, padahal pendetanya sudah sesat kita lagi. Maka sekarang harus pintar. Bukan kita dengar harus pendeta, kita harus dengar dari Tuhan sendiri. Siapa itu? Roh Kudus yang ada dalam diri kita.
Kita jangan ngomong sembarangan, orang lain sesat itu sesat, jangan. Tanya dulu, kalau belum ada pengalaman jangan katakan sekarang sesat. Nanti kamu ditampar sama Tuhan. Kalau kamu tidak ngerti ngomong sesat, di dalam kamu ada Roh Kudus kan? Ada. Kamu pekerjaan Roh Kudus, kalau kamu hina, Roh Kudus sakit hati kan? Sakit hati. Suatu ketika begitu you menghina pekerjaan Tuhan, yang ada Roh Kudus di dalam hati kamu, dia akan keluar meninggalkan kamu. Kamu boleh menghina Tuhan Yesus, tapi jangan sekali-kali menghina pekerjaan Tuhan. Roh Kudus jangan kamu hina. Amin. Jadi sekarang kita harus pintar. Jangan sembarangan dengar kata pendeta. Jangan sembarangan dengar kata gereja, ajaran gereja. Kita mau ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Kalau saudara patokan pada Tuhan, mau saudara mau sinode apa, mau agama apa, saudara tidak akan tersesat. Amin tadi. Saudara Kristen orang, saudara sendiri juga belum tahu. Apa saudara masuk surga? Halo? Dengan iman saya masuk surga. Amin. Kalau dengan iman masuk surga, berarti saudara harus seperti Yesus. Tahu kan saudara, kalau seperti Yesus bagaimana sifat Yesus? Saudara bisa kaget setelah saya ungkapkan di sini. Kalau saudara ingin masuk surga, sifat saudara harus seperti Yesus. Amin. Apakah saudara bisa seperti Yesus lengkap ini? Nah, nanti saudara pikir, iya ya, saya di sini ada, tapi di sininya banyak kurang. Jadi gimana nih? Ya makanya kita harus menyempurnakan diri. Yang kurang kita belajar terus. Bukan dalam nama Yesus saya pasti masuk surga. Enak benar. Sekarang saudara masuk ke kerajaan Presiden Istana Jokowi, gampang. Itu di dunia loh. Kita mau masuk ke istana, bagaimana itu protokolernya? Di Indonesia, belum saudara ke kerajaan Inggris, belum ke Amerika, belum kerajaan surga yang paling tinggi. Itu dia ada protokolernya, ada syarat-syaratnya. Yang jelas kalau saudara seperti Yesus, pasti saudara masuk surga. Amin. Jangan kita minta selalu kalau dibahas panjang sekali. Karakter Kristus yang harus kita miliki, satu, kasih. Kedua, melayani bukan untuk dilayani. Banyak pendeta mau melayani, tidak mau dilayani. Melayaninya mau dilayani, dan jangan sampai terbalik. Banyak pendeta itu anggapnya jemaat itu mau hadiah, dia maunya ingin dilayani. Begitu birthday, hari ulang tahun, menghalau-halaukan seluruh gereja. Maksudnya apa? Apa bangganya saudara punya hari ulang tahun? Apa yang harus saudara banggakan? Saudara berjasa? Berjasa saudara lahir di dunia ini? Sampai seluruh umat yang ribuan tuh dikasih tahu, hari ini gembalamu ulang tahun. Yang ada duit, ya bisa keluar. Kalau yang ada duit gimana? Apa dia nggak rasa tertekan?